Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang ibu yang hamil, tetapi tidak ada isinya. Awalnya saya tidak percaya, tapi memang begitulah yang terjadi, dan orang mengenal dengan hamil anggur, atau apa yang dikatakan dengan mola hidatidosa dalam bahasa medis. Perjuangan mual-mual yang kurang lebih hamil anggur itu 3 bulan, 8 minggu, 9 minggu, itu menjadi sia-sia karena orang juga mual-mual, muntah, ngidam seperti orang yang hamil padahal di dalamnya tidak ada isi. Bacaan pertama, Yesaya 26 ayat 18 mengatakan, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Di sini Yesaya mau mengingatkan bahwa Allah sedang dan akan mendisiplinkan umatnya Israel. Injil mengisahkan bagaimana Yesus menawarkan kuk yang lain. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan, dan belajarlah daripadaku. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang diharuskan melaksanakan 10 perintah Allah dengan 613 mitzvot, penjabaran perintah-perintahnya. Dan ketika mereka gagal melaksanakan salah satu dari 613 mitzvot itu, maka gagal total. Seperti itu yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10. Melaksanakan sudah 500-an, 512, 513, jadi terus 516, 517 gagal, harus gagal total dan mulai lagi dari awal. Bikin lagi dari awal. Dan ini melelahkan. Pertanyaannya, siapa yang orang Israel, orang Yahudi yang sempurna melaksanakannya? Adakah orang Yahudi melaksanakannya secara sempurna? Ya, ada. Siapa dia? Rabi Saul, Paulus. Paulus melaksanakan 613 mitzvot Yahudi. Dan Paulus termasuk orang yang beruntung karena tekun. Tapi itu terjadi sebelum dia mengenal Kristus. Setelah dia mengenal Kristus, keuntungan itu dia anggap kerugian. Bahkan secara ekstrim Paulus mengatakan semua itu kuanggap sampah. Dan apa yang dialami oleh Paulus memang beralasan karena Paulus tidak menemukan jiwa, tidak menemukan roh, tidak menemukan spirit saat mana dia melakukan 613 mitzvot Yahudi itu. Maka Yesus tampil dan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kuk apa itu? Kuk yang baru, yakni hukum kasih. Sebagaimana kuk itu adalah alat pikul atau alat untuk 2 ekor binatang tarik kereta atau membajak sawah, maka kuk ini jugalah yang disampaikan Yesus dalam hukum kasih itu. Menjadi ringan ketika kita saling mengasihi, bukan hanya satu orang. Menjadi ringan ketika kita berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi orang-orang beriman yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah gereja, sambil terus memohon roh kasih untuk senantiasa menyertai setiap perbuatan iman kita. Semoga demikian.